pembagian karakteristik fisik dan kimia susu sapi evaporasi dengan metode flaming film evaporator. Dari anggota kami yang terdiri dari saya sendiri, Adis Natalia Simamora, saya Aisyah Alina Sandra, saya Rizky Salsabila Putri, saya Priscilla Maria, saya Boris Kariko. Susu sapi merupakan salah satu komunitas peternakan yang diminati di kalangan masyarakat sebagai salah satu pelengkap gizi. Susu memiliki berbagai komponen baik makro maupun mikro yang dapat menunjang kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nutrisi yang terdapat pada susu yakni melalui metode evaporasi. Evaporasi susu merupakan proses pengurangan kadar air di dalam susu melalui proses pemanasan. menjelaskan mengenai permasalahan dari jurnal yang sudah kami baca. Dari permasalahan yang sudah terjadi, permasalahan utamanya adalah dari sifat susu itu sendiri, yang dimana susu segar itu kan mudah rusak karena dia itu mengandung kadar air sekitar kurang lebih 80%, dan dimana dengan kadar air sekitar itu membuat susu ini cepat terkontaminasi oleh mikro dan menurunkan kualitas gizinya. Lalu permasalahan kedua adalah selain sifat susu itu sendiri, yang kedua itu adalah pengolahan konvensional, yang dimana pengolahan tersebut dilakukan secara pemanasan langsung. Di mana kekurangan dari pengolahan konvensional ini sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu nutrisinya itu menjadi rusak. Salah satu nutrisi yang rusak itu adalah nutrisi yang paling penting seperti protein dan juga vitamin. Lalu yang kedua, warna dan rasanya itu berubah. Bahkan tidak jarang terjadi karamelisasi dari pemanasan tersebut karena pada saat pemanasan tersebut menggunakan suhu yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga itu terdapat produk tetap tidak stabil atau tetap basi. Walaupun di sini kita menggunakan suhu yang tinggi pada saat pemanasan itu belum tentu menjamin bahwa produk hasilnya itu bisa selalu bagus. Bahkan ada yang tidak stabil dan masih cepat basi. Jadi begitu. Lalu untuk selanjutnya energi dan efisiensi. Dengan cara yang tradisional ini butuh energi dan juga butuh waktu lama untuk melakukan pemanasannya itu. Sehingga untuk misal dipraktikkan di industri kecil atau menengah, ini bisa menjadi sebuah tantangan untuk menjaga kualitas produk secara konsisten. Nah, jadi apa yang menjadi inti masalah dari studi kasus yang terdapat pada jurnal yang sudah kami baca? Itu yang pertama adalah bagaimana menghasilkan susu evaporasi yang awet, bergizi, berkualitas stabil, dan juga efisien secara energi maupun biaya. Selanjutnya adalah teknik pengolahannya. Yang pertama ada persiapan awal, di mana menggunakan susu sapi segar sebanyak 100 ml yang akan dimasukkan ke dalam chamber operator, lalu menggunakan pengaturan steam, di mana steam ini dihasilkan dengan 2 tekanan bar. Lalu suhu steam yang digunakan itu antara 132 derajat Celcius hingga 176 derajat Celcius. Nah, yang ketiga ada prosesnya yang digunakan yaitu proses evaporasi dengan total waktu sebanyak 25 menit yang terdiri dari 5 menit pemanasan awal dengan suhu 132 derajat Celcius, 15 menit pemaparan panas untuk proses evaporasinya, dan 5 menit untuk proses pendinginan setelah pemaparan. Lalu selama proses, susu ini akan kehilangan air sehingga meningkatkan konsentrasi komponen nutrisi. Yang selanjutnya ada pengumpulan dan analisis, di mana setelah proses selesai, susu ini berevaporasinya sekitar 250 ml dan dikumpulkan untuk analisis fisik dan kimianya. Analisis meliputi pengukuran densitas, titik beku, kadar air, lemak, protein, laktosa, mineral, dan solid non-fat atau XNV. Terima kasih. Jadi solusi yang digunakan pada penelitian di jurnal yang kita angkat hari ini yaitu menggunakan flaming film evaporator. Jadi susu yang digunakan pada penelitian adalah 1000 ml. Kemudian diuapkan menjadi 250 ml dengan suhu yang rendah dan juga tekanan yang rendah, tidak seperti alat evaporator yang dijual di pasaran. Nah, jadinya karena dengan suhu rendah, ternyata si susunya tadi bisa teruapkan. Jadi beberapa nutrisi yang sensitif terhadap suhu tinggi itu tidak akan rusak karena penggunaan suhu dan tekanan yang rendah. Yang kedua
airnya turun dari 88% menjadi 73%. Artinya airnya banyak teruapkan dan susu menjadi lebih kental, dan padatan dari susu tersebut bisa terikat satu sama lain, lebih terikat gitu. Jadi susah untuk tumbuhnya mikroba, yang dimana mikroba tersebut akan menyebabkan mudah membusuk atau gampang berjamur gitu. Jadi umur simpannya bisa lebih panjang. Yang ketiga, gizinya naik karena airnya berkurang banyak. Jadi padatan susu tadi seperti protein, lemak, mineral itu bisa lebih terkonsentrasi. Atau karena airnya turun, jadi ikatan semua itu lebih dekat gitu. Proteinnya dari 3,36% ke 5,8%, lemaknya naik dari 2,91% ke 6,04%, laktosa naik dari 4,92% ke 8,61%. Jadi susunya itu rasanya bakalan lebih pekat daripada sebelumnya karena airnya udah teruapkan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan fisik dan kimia. Tapi setelah proses evaporasi dengan metode breeding film evaporator, sehingga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas daya simpan serta efisiensi produksi susu evaporasi di industri kecil maupun menengah. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.